Untuk Ibu Dr. Budi Bangun Nurmati, waktu kami silakan. Terima kasih Mbak. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Prof. Wasino M. Hum, yang berbahagia, yang selalu jadi pujaan orang-orang Wonogiri yang saat ini mengemban tugasnya di UNESJ. Prof, selamat sore. Dan yang kami banggakan Mbak Dewi Parasmiti mengemban tugasnya yang masih ada di luar negeri mungkin deh, tapi hari ini bisa bergabung dengan kita semuanya. Dan tentunya yang berbahagia yang sebagai kebanggaan kami, idaman kami, generasi muda, calon generasi emas yang 25 tahun lagi, tanggung jawab yang besar di mana Indonesia merdeka pada tahun 2045 nanti. Sebagai bangsa Indonesia yang saat ini di dalam pengembangannya, kepada generasi muda yang telah dilantik ataupun dikukuhkan oleh Profesor Dr. Wasino M. Hum, kami mengucapkan selamat dan sukses bagi kalian semuanya yang telah dilantik sebagai masyarakat sejarawan Indonesia yang ada di Wonogiri. Dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini Prof. Wasino telah bisa melantik teman-teman pengurus masyarakat sejarawan yang ada di Indonesia yang ada di Wonogiri. Mudah-mudahan Ibu Bapak semuanya, Mas-mas, Mbak-mbak yang telah dilantik segera bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tugas jabatan yang telah diberikan kepada panjenengan semuanya, sehingga mas-mas dan mbak-mbak mampu menggali, mampu memberikan informasi, mampu melihat lagi sejarah-sejarah yang ada di Indonesia dan khususnya yang ada di Wonogiri. Baik, pada sore hari ini makna baru perjuangan pahlawan bagi generasi muda pada saat ini sebagai topik atau tema kita. Ibu Bapak semuanya, pada latar belakang yang mendasari tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan, mari kita ungkap lagi bahwa untuk memperingati pertempuran Surabaya yang terjadi pada tahun 1946 silam, di mana para tentara dan milisi Indonesia yang pro kemerdekaan berperang melawan tentara Britania Raya dan Belanda yang merupakan bagian dari Revolusi Nasional Indonesia. Ibu Bapak yang kami hormati, mengenang jasa para pahlawan yang telah rela mengorbankan jiwa, tenaga, harta, hingga tumpah darah untuk melawan para penjajah di bumi pertiwi ini. Selanjutnya, bahwa makna perjuangan pahlawan bagi generasi muda, semuanya saja yang ikut pada sore hari ini, wahai generasi mudaku, sebanyak kurang lebih 225 se-Indonesia yang ada berada di mana saja, bahwa generasi muda memberi makna baru kepahlawanan dengan mengisi kemerdekaan sesuai dengan perkembangan zaman. Ibu Bapak yang saya hormati, generasi muda yang kami banggakan, pada saat ini kita yang saat ini mengalami di masa pandemi COVID-19 ini,
di mana kita harus selalu berjuang melawan COVID-19 ini agar kita bisa melangsungkan kemerdekaan kita di dalam kita mengarungi bahtera hidup ini, dan kita selalu melangsungkan, memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia yang saat ini ada di pundak generasi muda. Maka sesuai dengan perkembangan zaman, pada zaman saat ini menjadi pahlawan dalam segala bidang kehidupan. Dalam menjadi pahlawan dalam kehidupan sehari-hari dengan mencetak prestasi. Yang pertama, Ibu Bapak, pahlawan ini bisa kita ambil semua sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Prof. Pasino hadir untuk sebagai pahlawan di bidang pendidikan di UNES. Dan Ibu Bapak yang lainnya hadir pahlawan. Di sini ada Pak Eko itu ya, yang tidak kelihatan. Terima kasih dari tim pengembang yang memfasilitasi. Inilah bentuk kepahlawanan dari tim pengembang pada zaman saat ini, bahwa tim pengembang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri mampu dan mau untuk memfasilitasi teman-teman semuanya di dalam pelantikan MSI ini ya, Kepengurusan Masyarakat Sejarawan Indonesia yang berada di Wonogiri. Di zaman saat kita tidak bisa bertatap muka, maka zaman ini harus kita sesuaikan dengan daring. Dan pada sore hari ini terima kasih kepada pahlawan-pahlawan kami yang ada di tim pengembang, yang saat ini sore hari ini dimotori oleh Pak Eko sebagai kepala sekolah yang ada di Temboro sana, Karangtengah. Tentunya kepahlawanan beliau di bidang pendidikan sangat ditunggu agar pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan daring, digitalisasi, ini juga merupakan suatu bentuk kepahlawanan karena kekurangan kemampuan dan kompetensi yang tiba-tiba harus berubah. Ini harus bisa kita laksanakan sehingga pendidikan yang ada di Kabupaten Wonogiri tetap berjalan. Maka pada sore hari ini kepada generasi muda kami yang ada sekitar 225, marilah Anda semuanya menjadi pahlawan dalam kehidupan sehari-hari dengan mencetak prestasi. Dengan mencetak prestasi ini banyak hal, teman-teman, anak-anakku, dan semua saja yang hadir pada sore ini. Prestasi sesuai dengan bakat minat kita, ada 10 prestasi atau 10 bakat minat, baik di bidang akademis maupun non-akademis, baik di bidang seni maupun budaya. Ini bisa kita maksimalkan ya. Kita mempunyai potensi yang sangat luar biasa, sehingga Ibu Bapak semuanya, generasi mudaku semuanya, penjenengan bisa mengukir prestasi, mengukir sejarah yang bisa dimulai dari diri kita sendiri, lingkungan, masyarakat, negara, dan bangsa. Sehingga Anda semuanya nanti prestasi ini bisa diberikan kepada kita semua. Kita mengukir sejarah untuk generasi-generasi muda ini kepada pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya, Ibu Bapak, pada masyarakat sejarawan Indonesia yang ada di Wonogiri, tegas melawan segala korupsi dan ketidakjujuran demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini sebagai tanda petik, korupsi bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi korupsi ini banyak hal ya, Ibu Bapak. Korupsi melawan kemalasan, korupsi melawan tanggung jawab, korupsi melawan kedisiplinan, korupsi waktu, ini juga merupakan sebuah korupsi. Dan kita harus sebagai generasi muda bijak dalam menggunakan teknologi digital.
Teknologi digital yang saat ini kita sering setiap sore, setiap malam begitu melihat hoax viral yang tidak pada mestinya, tidak mengedukasi kepada masyarakat, sehingga di televisi kita bisa melihat hal-hal penyimpangan di mana kita tidak melakukan sebuah edukasi di dalam perilaku kehidupan kita. Dan saat ini Ibu Bapak semuanya dengan memiliki sikap kepemimpinan, wahai generasi mudaku, dengan kepekaan terhadap masalah sosial dan lingkungan. Masalah sosial dan lingkungan sebagai masalah yang sangat pelik sekali. Lingkungan yang saat ini kebetulan saat ini sore ini kita telah diguyur hujan, maka pahlawan-pahlawan yang hadir pada generasi muda sore hari ini, mari kita lihat lingkungan kita. Saat ini merupakan pendidikan adalah usaha yang secara sadar dan direncanakan, di mana anak didik kita itu bisa mempunyai sebuah pengetahuan, sikap maupun keterampilan, dan mereka yang dididik oleh Bapak Ibu gurunya, mereka dapat mengukir sebuah prestasinya, mereka dapat berguna bagi nusa dan bangsanya. Ini kami mohon bantuannya, selain kita mengedukasi para peserta didik melalui Bapak Ibu guru, mari generasi muda kita didik mereka keterampilannya di dalam kehidupan sosial maupun kemasyarakatan. Sebagai contoh, sore hari ini itu bila adanya banjir, itu bukan salahnya sungai, bukan salahnya selokan, bukan salahnya daerah kita yang saat ini kemudian diupload adanya banjir. Tetapi adalah salah karakter pribadi kita masing-masing selaku pelaku kehidupan. Dan yang sangat memprihatinkan pada saat ini, mari kita tumbuhkan kegotong royongan. Gotong royong, jogotonggo, gotong royong sesama lingkungan kita, sehingga lingkungan kita saat ini masih tumbuh rumput liar di sekitar jalan. Begitu banyaknya juga sampah-sampah yang telah digunakan oleh generasi-generasi muda yang saat ini sebagai pekerja-pekerja sosial atau pekerja yang lainnya, mereka dengan enaknya membuang sampah bekas minum, bekas makan, bekas berbelanja itu di sembarangan jalan. Sehingga selokan, sehingga sungai, ataupun waduk, ataupun apa saja yang saat ini tersumbat, itu bukan salah si selokan ataupun si kali atau si sungai. Tetapi salahnya kita sebagai pelaku kehidupan yang tidak peduli kepada lingkungan kita yang saat ini telah banyak mengalami perubahan. Ibu Bapak yang saya hormati, bahwa pendidikan generasi muda yang saat ini di dalam satu komunitas masyarakat sejarawan Indonesia, pendidikan generasi muda bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang berperilaku, memiliki kemampuan tadi untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya. Rasa simpati, empati kepada temannya, kepada sesama, kepada orang tua sangat memprihatinkan bagaimana yang kita dengar, bagaimana yang kita lihat, sebagaimana yang dilaporkan di sebuah stasiun televisi bahwa si anak telah menganiaya orang tuanya, sehingga mereka saat ini dikatakan bahwa mereka mengenal perubahan-perubahan dan perkembangan di dalam pengetahuan dan teknologi maupun ilmu politiknya maupun seninya, itu menjadikan sebuah penyimpangan. Kemudian bagi anak didikku semuanya, generasi muda ya yang dulu pernah menjadi anak didik,
kita diharapkan memiliki pemikiran yang cerdas yang dapat memperbaiki kondisi politik yang ada di Indonesia. Selanjutnya diminta kita memiliki kemampuan untuk memaknai bahwa peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Yang ada di Wonogiri, Ibu Bapak semuanya, Prof. Fasino ya, ada yang kelahiran juga di Wonogiri, yang berkiprah di UNES Semarang, tentunya dulu juga mempunyai sejarah yang begitu banyak yang tak bisa dilupakan, sehingga Wonogiri yang dulu disebut atau dijuluki dengan kota gaplek, tetapi Wonogiri saat ini banyak merebut atau mensabet prestasi sebagai kabupaten yang berprestasi di bidang pemerintahan, sebagai kabupaten yang berinovasi di tingkat kabupaten. Kita dalam kategori kabupaten kita menjuarai atau mendapat juara 1 se-Indonesia. Ini suatu prestasi, tentunya prestasi ini tidak hanya diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita, tetapi generasi-generasi muda, generasi-generasi penerus, generasi emas di tahun 2045, tanggung jawab yang terbesar ada di pundak Anda semuanya. Maka pada sore hari ini kami berpesan, mari lestarikan lingkungan kita dengan mengedukasi adik-adik kita, mengedukasi peserta didik kita, mengedukasi keluarga kita. Karena pendidikan sebelumnya mohon maaf Ibu Yuli, ini waktunya sudah habis ya. Selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, demikian yang bisa kami haturkan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Yuli yang telah memaparkan terkait makna perjuangan dan pahlawanan